Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu obat yang menyembuhkan sakit hati kita, pelipur lara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta, penguasa, pemilik alam semesta ini. Kita adalah salah satu dari ciptaan Allah Azza wa Jal yang kelak kita akan kembali kepadanya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, baik dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita yang hari ini kita tertawa, mungkin nanti kita akan menangis. Yang hari ini kita mungkin bergembira, besok bisa jadi kita bersedih. Berapa banyak mereka yang mengungkapkan kegembiraan mereka dengan pernikahan putra dan putri mereka, tapi tidak berapa lama kegembiraan itu berubah menjadi duka. Tatkala langit di siang hari yang terang benderang seakan-akan malam yang gelap gulita. Itulah dunia. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Yang kita tahu, seorang muslim akan terus diuji di diri mereka, di keluarga mereka, di harta mereka, dan agama mereka. Tapi kita meminta kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami itu di agama kami, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam serta nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Terkadang dalam kehidupan ini kita melihat ada sesuatu yang salah menurut kita. Kejadian-kejadian, ya, peristiwa-peristiwa yang kok kayaknya kurang pas. Kenapa fulan kok seperti itu? Kok bukan aku? Kenapa musibah itu menimpa fulan dan bukan fulan? Fulan ini yang seharusnya kena musibah. Dia itu orang jahat. Kok malah yang kena musibah orang baik? Kenapa kok fulan meninggal duluan ya? Padahal fulan itu orang baik loh Ustaz. Masya Allah Ustaz. Sedangkan ada orang-orang yang kita berharap kematian mereka lebih dahulu, tapi nggak mati-mati. Kenapa kok fulan diterima jadi PNS? Kenapa fulan enggak? Kenapa? Seharusnya fulan Ustaz, fulan tuh lebih giat, keluarganya lebih membutuhkan. Kalau fulan ini nggak kerja pun dia sudah punya duit. Kenapa kok fulan menikah sama fulana? Kenapa fulan kok menceraikan fulana? Ahibati fillah. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pengawas
yang mengawasin kejadian-kejadian, mungkin engkau akan berpikir, oh itu kurang pas, seharusnya seperti ini. Tapi engkau siapa? Engkau siapa? Apakah pantas engkau di sebuah perusahaan, ini ada perusahaan nih di Australia umpamanya, engkau di luar, tahu-tahu engkau memberikan komentar, oh seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini, itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Engkau siapa? Maka kita harus tahu diri kita. Kita ini adalah makhluk. Keberadaan kita di muka bumi ini bukan karena keinginan kita. Kita tahu itu. Kita lahir, kemudian kita ada, kita besar, semua fasilitas diberikan kepada kita. Ada mentari yang terbit, ada bulan yang menghiasi bersama bintang-bintang, ada pohon, ada sungai, ada laut, ada binatang-binatang, semua diberikan. Itu kita nggak pernah minta. Kita ini makhluk. Kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita ada untuk melaksanakan perintah, bukan untuk mengomentari kejadian-kejadian yang ada. Allah sang pencipta, ya, namanya dia pemilik dan penguasa. Dia bebas menentukan apa yang dia inginkan. Maka yang terjadi dalam kehidupan ini bukan yang antum inginkan, bukan yang antum rencanakan, tapi yang Allah inginkan. Kejadian sekarang di Perancis, kok bisa Ustaz? Ya, ada sesuatu di balik itu yang Allah inginkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 117. Nah, silakan dibaca. Ayat 117. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi apa yang Allah kehendaki, Allah ingin menentukan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Seluruh umat manusia tidak akan mampu untuk menentang apa yang Allah inginkan terjadi. Kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang, ya Allah kesian ya, kita ingin fulan tuh hidup lebih panjang lagi karena dia seorang ustadz, seorang yang memberikan banyak manfaat buat umat. Sedangkan ada fulan yang jahat, umurnya panjang ustadz. Fulan itu na'udzubillah sampai 90 umurnya, padahal yang dikerjakan maksiat. Tapi fulan yang banyak berdakwah, memberikan manfaat, belum 40 udah mati ustadz. Ingat sama posisi kita ini siapa? Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 34. Di surat Al-A'raf ayat 34. Nah, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
menunda nggak bisa, mempercepat nggak bisa. Sedangkan manusia itu diciptakan wa khuliqal insanu ajula. Kita tuh suka tergesa-gesa. Ketika kita berdoa, ya Allah Ustaz, ana udah banyak doa Ustaz, udah lama ana berdoa, tapi kok belum ada jawabannya. Tunggu, karena engkau kan minta. Berapa banyak orang yang kita harapkan kematiannya nggak mati-mati, dan berapa banyak orang yang kita ingin umurnya ditambah tapi dia mati duluan. Kita nggak punya kekuasaan, jamaah. Dokter-dokter sekarang nih dalam kondisi COVID-19, mungkin sebagian kita berharap, ya Allah mudah-mudahan fulan kena COVID-19 karena dia orang jahat. Tapi enggak Ustaz, sehat dia malah. Ahibati fillah, kita makhluk, kita hidup ikut aturan. Kalau Allah menentukan sesuatu, nggak ada yang bisa protes, nggak ada yang dapat merubah. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 41. Surat Ar-Ra'd ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Barakallahu fiikum. Nggak ada yang dapat menolak hukum Allah SWT. Negeri-negeri yang dihancurkan ujung-ujungnya sama Allah, ya. Dibuat kebakaran di sana, kehancuran di sana, kasih tsunami di sana, kasih gempa di sana. Itu Allah Azza wa Jalla. La mu'aqqiba li hukmi. Nggak ada yang bisa menentang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menginginkan sebuah negeri gempa, yang satunya terkena tsunami, kira-kira siapa di muka bumi ini orang yang terkuat, negara terkuat yang dapat menolak peristiwa itu? Yang ada dilakukan manusia, bersiap-siap menghadapi tsunami, bersiap-siap menghadapi gempa. Bagaimana kita bikin rumah yang anti gempa, tapi untuk menolak gempa nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Yang bisa dilakukan bagaimana menyelamatkan diri. Ada kekuatan memang di balik alam semesta ini. Kita beriman dengan yang gaib. Maka tatkala kita melihat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini, lalu pandangan kita mengatakan, kok kayaknya nggak seharusnya seperti itu. Ingat, engkau siapa? Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kenapa ya Allah lakukan ini? Kita yang ditanya. Kita yang ditanya. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan hikmah, dengan ilmunya. Sedangkan kita dilahirkan dalam kondisi bodoh, nggak tahu apa-apa. Dalam perjalanan kita punya ilmu, nanti ilmu itu berkurang sedikit demi sedikit. Ada yang sampai habis ilmunya menjadi pikun manusia. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, Dia tahu dengan segala sesuatu. Sehingga Allah mempertegas, Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Mungkin ada yang bertanya, Allah, kenapa sih Allah menciptakan COVID-19? Kenapa sih Allah menciptakan nyamuk, ya? Kenapa sih Allah menciptakan lalat? Kenapa? Engkau yang ditanya. Apa yang kau kerjakan? Ketika Allah menciptakan lalat, pasti ada hikmah di sana. Nggak salah Allah menciptakan lalat. Kita melihat manusia hidup bersih, dipaksa hidup bersih.
sama lalat. Kalau nggak ada lalat, bayangkan tidak ada lalat, jemaah. Orang akan buang sampah sembarangan. Karena dia merasa nggak akan terganggu dengan lalat. Nggak ada lalat. Dia akan hidup kotor. Tapi dengan adanya lalat, manusia dipaksa hidup bersih. Kemudian dokter dipaksa untuk berusaha belajar ilmu untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lalat. Nyamuk, engkau sebutkan nyamuk, engkau sebutkan ulat, apa saja engkau sebutkan. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Mereka yang akan ditanya. Mungkin sebagian kita nggak suka sama cabai. Ya Allah, nggak suka sama cabai. Berapa banyak orang ketika makan di restoran nggak pedes. Antum duduk tuh, ngomong nggak pedes. Tahu-tahu datang orang mengatakan, Mbak, cabainya 10. Itu mengatakan, subhanallah. Allah ciptakan aku nggak suka pedes. Fulan suka sama pedes. Supaya kita tahu, ketika Allah menciptakan sesuatu, mungkin ada makanan yang kita nggak suka. Anak nggak suka Ustaz sama udang, Ustaz. Antum nggak suka, fulan suka. Pete, tahu pete? Ada jengkol. Di dunia ini ada makanan namanya jengki. Sebagian orang nggak suka, tapi ada yang suka. Sampai nggak bisa tidur kalau nggak makan jengki itu. Subhanallah, jemaah. Ingat takdir Allah nggak ada yang salah. Ketentuan ciptaan Allah semuanya indah, dan di balik itu kalau engkau tidak tahu hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla adalah rukun iman. Dalam hadis Jibril alaihissalam yang dia bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa an tu'mina bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik dan buruk. Kita harus beriman. Iya. Sebagaimana engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Khaliq, pencipta, yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah, engkau beriman dan engkau yakin hanya Allah yang berhak disembah, maka engkau juga harus yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla, yang baik dan yang buruk. Iya. Kadangkala kita merasa takdir itu kok kurang pas sama kita. Engkau akan mengatakan, ya Allah, berapa banyak orang yang sedih dengan perceraian yang terjadi. Dia sedih, kok bisa ya cerai, padahal dua orang itu sangat selaras banget ya. Tapi Allah tentukan itu. Sebagai seorang mukmin, kau akan ditanya, apa sikapmu terhadap takdir ini? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka rasakanlah azabku dan Bukan. Artinya sungguh ayat 49. akan segala sesuatu menurut ukuran. Masya Allah, jemaah. Hati-hati salah baca, jemaah. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan itu dengan ukuran. Bukan sembarangan. Antum lihat sekarang seorang
tukang bangunan ketika dia membuat rumah tanpa ukuran yang jelas, kadang-kadang temboknya miring. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, biqadar, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Dulu ada orang mengatakan, ingat, rizki itu bukan seperti sandal, mungkin tertukar. Nggak ada yang namanya tertukar rizki itu. Sebagian orang mengatakan, ya Allah, seharusnya ana yang dapat rizki itu. Enggak. Seharusnya bukan engkau, dia yang dapat. Loh, kok bisa gitu? Buktinya dia yang dapat. Ketika engkau bilang seharusnya engkau tahu dari mana seharusnya engkau? Dan engkau siapa? Seharusnya ana yang menikahi fulana. Seharusnya engkau memang tidak menikahi fulan. Kenapa? Takdirnya fulan yang menikahi fulana. Engkau tidak pernah menikahi fulana. Kalau engkau berpikir ana lebih pantas, ya mungkin itu pikiranmu, tapi takdir Allah, fulan yang pantas. Segala sesuatu dalam kehidupan diciptakan dengan ukuran. Kenapa fulan punya anak, fulan gak punya anak? Ustadz, fulan ini guru ngaji, istrinya Masya Allah Ustadz, hafid Quran, tapi gak dikasih anak Ustadz. Yang fulan, na'udzubillah jemaah. Masih ingat kejadian di Jakarta? Aborsi dalam 3 tahun itu 32.000 kalau nggak salah yang diaborsi. Itu orang-orang, ya Allah ya, ada fulan yang kepingin banget punya anak, nggak dikasih anak. Tuh pelacur-pelacur, na'udzubillah, pezina, berzina langsung hamil. Allah ciptakan semua dengan ukuran. Ustadz, ya, orang-orang nggak beriman, perempuan-perempuan mereka tubuhnya bagus-bagus, ya Ustaz ya. Sedangkan ini kita nih yang udah sholat, apa ya Allah, kok tubuhnya tambah hari tambah melar, kadang-kala seperti itu. Ya, nggak ada yang salah. Semua Allah ciptakan dengan ukuran, dengan takdir. Tugas kita nanti kita bicarakan. Di surat Al-Ahzab ayat 38 Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ketetapan Allah yang pasti berlaku. Sedangkan manusia membuat ketetapan, membuat keputusan, membuat ini itu. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan berlaku, jemaah. Nggak akan terjadi. Ahibati fillah, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu obat yang menyembuhkan sakit hati kita, pelipur lara kita. Masih ingat Ana pernah ceramah, nggak tahu di sini atau di tempat yang lainnya, tentang salah satu orang dari Inggris atau dari Perancis. Ketika dia berangkat ke pedalaman Afrika sana, banyak kan orang-orang non-muslim kadangkala mengadakan penelitian, ya kumpul sama kabilah-kabilah yang ada di pedalaman, ya. Dia kumpul tuh sama salah satu kabilah itu selama 7 tahun dia mengkaji tentang kehidupan mereka. Salah satu yang dia ceritakan, jadi kadangkala datang badai pasir. Mereka kerjanya beternak kambing. Ketika datang badai, Syekhul Qabilah mengatakan, Muslim mereka, selamatkan diri kalian sendiri-sendiri.
Akhirnya semua berusaha menyelamatkan diri mereka di dalam tenda mereka atau di tempat yang teduh, sampai badai itu pergi. Ketika badai itu pergi, kambing-kambing mereka sebagian hilang, sudah tertimbun, sebagian masih hidup. Maka Syekhul Qabilah mengatakan, ayo kumpulkan yang masih hidup, yang sudah mau mati ya disembelih, kata dia. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang tersebut, ingat, kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kalau sekarang kita kehilangan kambing kita, kehilangan orang-orang kita cintai, sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan segala-galanya. Ini orang non-muslim ya. Salah satu kejadian yang diceritakan, pernah suatu hari kita naik mobil, dia bersama orang-orang Badui itu naik mobil, di tengah jalan kempes ya mobilnya. Akhirnya kempes, ya udah diganti bannya, lalu melanjutkan perjalanan lagi, habis bensinnya. Marah-marah nih yang orang luar ini, katanya engkau kenapa nggak ngambil, nggak bawa jerigen ya, supaya kita nggak kehabisan bensin ini, itu macam-macam. Kata mereka, sudahlah, ini sudah takdir Allah SWT, kita lupa, kita ini itu, tapi engkau marah-marah tidak akan membuat mobil ini bisa jalan, nggak akan. Terus gimana? Ya kita jalan kaki. Subhanallah. Iya. Ketika kita marah dengan sesuatu yang sudah terjadi, mungkin karena keteledoran kita, itu tidak akan membuat hal itu bisa berubah. Ya udah nggak ada bensinnya. Ahibati fillah, seorang tabi'in, Tawus, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dia mengatakan, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah hidup berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa sallallahu ala nabiyyina wasallam, yaqulun, tu para sahabat Nabi, mereka meyakini kullu syai'in biqadar, segala sesuatu diciptakan dengan ukuran, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah. Wa sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, dan aku mendengar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-ajz wal kayis, segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai kelemahan dan kecerdasan itu dengan takdir, dengan ukuran. Makanya kadang-kala antum lihat ada orang yang cerdas banget, fulan ya, fulan enggak. Iya, kita lihat jemaah, bisa jadi kita lihat ada orang-orang yang taat, semangat beribadah, yang satu malas ya. Semuanya udah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, ingat, ini sahabat dulu, dia ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi hijrah alaihi salatu wassalam, Suraqah termasuk yang mengejar Nabi alaihi salatu wassalam agar dia mendapatkan hadiah sayembara 100 ekor onta buat yang dapat mendatangkan Rasulullah SAW hidup atau mati. Suraqah itu termasuk yang mengejar Nabi SAW. Tapi subhanallah, tahu-tahu dia berubah, dia malah beriman. Kata Suraqah bin Malik, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'annana khuliqna al-an fiman amal yawm. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami urusan agama kami, seakan-akan kami diciptakan sekarang. Amalan kita hari ini gimana? Kita yang kita kerjakan sekarang ini gimana ceritanya?
Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Apakah amalan ini sudah ikut ketentuan pena yang telah menulis takdir-takdir Allah yang telah ditetapkan? Am fima nastaqbil, atau tentang sesuatu yang akan datang yang memang belum ditentukan sesuatu itu, belum dicatat, nggak tahu apa yang terjadi besok. Kata Nabi SAW, la, enggak. Bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Kita bekerja sekarang ini mengikuti catatan kita, mengikuti apa yang telah ditetapkan di takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi semua udah ditulis, semua udah ditentukan. Apa kata sahabat ini? Fafimal amal. Lalu buat apa kita beramal? Ini yang sering menjadi pertanyaan kita. Buat apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu. Tugas kalian itu beramal. Kerjakan. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Dia diciptakan untuk apa? Allah tahu dengan kita ini mau kemana jemaah. Anak sekarang duduk di sini. Allah tahu anak akan berada di mana, di surga atau di neraka. Allah tahu. Terus buat apa kita beramal? Antum mau masuk kemana? Mau masuk ke surga. Beramallah untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, sering kita mendengar orang-orang mengatakan, ya, jodoh, rizki, ajal itu sudah ditetapkan. Ya, sahih. Kita bicara jodoh udah ditetapkan. Terus tugas kita apa? Memilih. Engkau disuruh milih. Nabi SAW mengatakan, takhayyaru linutafikum. Kalian pilih istri-istri kalian. Kalian pilih. Nabi memberikan arahan, pilih yang kayak gini, pilih kayak gitu. Tungkahul mar'ali arba, perempuan dinikahin karena 4 hal. Nabi menjelaskan. Ini kalau kita bicara nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Takdir Allah SWT. Tapi beliau menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini tugas manusia adalah beramal. Nabi udah mengatakan, i'malu, kalian beramallah. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Ketika kita melihat fulana, ana menikah sama fulan, Ustaz, na'udzubillah, fulan ini jahat ternyata, Ustaz, zalim. Nah, mungkin anti yang memang memilih dia. Kalau bicara seorang suami, tahu-tahu dia mendapatkan istri, na'udzubillah ya. Ada istri-istri yang dia mungkin dia nggak taat sama suami, dia suka bermain sama laki-laki. Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'ali arba, perempuan dinikahin karena 4 hal. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yang pertama dikarenakan hartanya, karenakan keturunannya, karena kecantikannya. Yang keempat karena agamanya. Udah nih, udah tahu kan? Nabi udah menjelaskan. Terus kau ingin bahagia? Iya Ustaz. Ingin tuh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, fadhbar bidatid din taribat yadak. Maka carilah perempuan yang agamanya baik, engkau akan selamat. Engkau akan beruntung. Kalau mau beruntung. Tapi kadangkala manusia dia memilih yang sesuai dengan nafsu dia. Mungkin itu takdir dia. Nah, silahkan kau rasakan dampak dari perbuatan. Ahibati fillah,
ketika terjadi musibah, baik dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan. Rumah tangga, keributan yang terjadi, perceraian. Kerjaan mungkin di PHK. Usaha mungkin bangkrut. Nah, ingat semua kebaikan dari Allah SWT. Keburukan kita penyebabnya. Ya Ustaz, katanya semua dengan takdir Allah. Nah, tapi segala sesuatu Allah jadikan sebabnya. Di antara sebab-sebab musibah yang menimpa kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Maksudnya bukan dia menciptakannya, tapi dia menjadi penyebabnya. Engkau yang menyebabkan itu terjadi. Maka tatkala seorang beriman takdir itu sudah ditentukan, hidup dia akan nyaman. Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Surat Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini tema kita hari ini, nggak ada yang salah takdir Allah SWT. Ketika engkau beriman, yakin ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau sebab tadi karena dosa-dosa kita mungkin sebab. Dan semoga menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan kasih petunjuk sehingga kita jadi tenang gitu, jemaah. Kita sedih jemaah hari-hari ini melihat ya ada yang bunuh diri karena PR-nya terlalu banyak. Ada yang bunuh diri karena COVID, ada yang bunuh diri karena ini dan itu. Ada yang stres. Kenapa? Nggak beriman. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah. Lalu Ustaz, ana beriman, ana seorang muslim. Nah, tapi keimananmu bahwasanya sesuatu yang terjadi ini sudah Allah tentukan dan tidak salah. Sekali lagi, tidak salah. Memang seperti itu kejadiannya. Kalau engkau beriman dengan hal itu, maka aman hidupmu sebenarnya. Allah tuh maha mengetahui segala sesuatu. Ahibati fillah. Kita akan baca surat Ali Imran ayat 154. Allah ini menceritakan tentang peristiwa di masa Nabi alaihissalam. Di tengah-tengah barisan umat Islam itu ada satu kelompok yang pakaian mereka sama dengan pakaian sahabat Nabi. Yang penampilan mereka sama. Ibadah mereka kelihatannya sama. Mereka kumpul di masjid, mereka datang kajian, waktu puasa-puasa, tapi mereka adalah musuh dalam selimut. Bagaimana mereka? Allah akan kita lihat nih. Allah menceritakan tentang orang-orang tersebut. Di surat Ali Imran ayat 154, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Barakallahu fikum. Nih, ketika perang Uhud ada dua kelompok. Ada orang-orang munafikin, ada sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Sedangkan orang-orang munafikin, mereka suudzon sama Allah. Mereka menyangka dengan prasangkaan jahiliyah. Mereka nggak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka mengatakan, kalau kita nggak ikut perang tadi, kalau orang-orang itu pada di rumahnya, nggak bakalan mati mereka. Seakan-akan mereka hendak menyalahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang memilih untuk keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena memang ada dua pendapat ketika perang Uhud. Ada yang berpendapat kita bertahan di dalam kota Madinah. Dan itu juga pendapat Nabi SAW untuk bertahan di dalam kota Madinah, tidak berangkat ke medan perang di Uhud. Tapi sebagian sahabat, dan mereka lebih banyak di kalangan kaum pemuda, kita hadapin mereka di Uhud. Selesai perang, kalah umat Islam. Kalah. Meninggal 70 lebih dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ada hikmah di sana. Rasulullah SAW terluka. Di sini orang-orang munafikin mengatakan, oh kalau kita nggak keluar tuh nggak bakalan mati tuh orang-orang ini gara-gara nggak ikut pendapat kita. Subhanallah. Allah sebutkan, kalau sudah Allah tetapkan orang-orang itu mati di tempat perang itu, walaupun mereka di rumahnya, mereka bakal keluar ke tempat itu. Makanya berapa banyak kejadian jemaah kita lihat. Ada satu orang yang mengatakan, aku ingin mati di Mekah, nggak ingin aku mati di luar kota Mekah. Subhanallah, itu keinginan manusia. Tapi ternyata dia matinya di Pakistan. Di masa tua dia sakit dan dibawa berobat keluar Mekah, mati di luar Mekah. Karena sejatinya semua Allah ciptakan dengan kadar, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan nih peristiwa-peristiwa, musibah-musibah itu untuk menguji gimana sih keimanan kalian. Kita nih sekarang kalau lagi duduk bersama nih ibu-ibu nih di Australia duduk bersama ngaji, seakan-akan semuanya beriman. Tapi tatkala datang musibah akan kelihatan apakah engkau benar-benar beriman, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, yakin bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan, kita sedang menjalaninya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Kita mendapatkan musibah yang menyusahkan, kita bersabar dan memperbaiki diri kita. Maka kita lihat ucapan orang-orang musyrikin beda sama orang beriman. Orang beriman tuh nggak akan mengatakan, oh andai kata kita di rumah nggak bakalan mati. Nggak ada. Orang beriman akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia nggak akan buka pintu buat setan menggoda dia. Karena ucapan andai kata itu
Ya, ini termasuk pintu yang membuka perbuatan syaitan. Sehingga engkau menyesal yang mengatakan, ya Allah, andai kata nggak nikah sama fulan kan, nggak cerai sebenarnya. Andai kata aku tidak berangkat ke tempat fulan kan, aku nggak akan tabrakan, nggak akan ini itu. Andai kata anakku itu nggak bermain sama mereka, pasti anakku nggak akan tenggelam. Kita lihat peristiwa, banyak kali peristiwa terjadi, jemaah. Andai kata nggak berkawan sama fulan, insya Allah nggak akan rusak anakku. Semua sudah terjadi. Maka seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menyerahkannya kepada Allah. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai urusannya. Ustaz, nggak kayak gitu selesai urusannya. Kita bicara yang beriman. Baik, kita lanjutkan di Ali Imran ayat 156. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi ataupun berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah melarang kita, orang-orang beriman, jangan kayak orang-orang kafir kalian. Orang kafir itu nggak beriman kepada Allah, nggak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka hidup dalam kesengsaraan. Di akhir ayat Allah jelaskan bagaimana itu jadi penyesalan buat mereka. Lalu mereka mengatakan, oh andai kata mereka nggak keluar ya, andai kata mereka nggak safar. Kadang-kala kejadian ada kapal yang jatuh, andai kata dia nggak ikut ya, subhanallah, kan nggak mati, nggak akan terbunuh. Beda sama orang beriman. Dia nggak akan stres karena dia yakin semuanya diciptakan dengan takaran. Ahibati fillah, Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan, innallaha law adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, jikalau dia mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, maka Allah mengazab mereka tanpa Allah melakukan kezaliman sebenarnya. Kalau Allah mengazab mereka semuanya, mau dihitung nih, kalau mereka diazab, Allah nggak akan zalim ketika mengazab mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malim. Jikalau Allah merahmatin mereka, merahmatin orang-orang nih, tidak memberikan azab kepada mereka, sesungguhnya rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Jadi kalau orang berpikir, oh aku berhak masuk surga karena amalanku, apa sih yang kau amalkan? Kau bekerja, kau berusaha, semua itu dengan fasilitas yang Allah berikan. Sehingga ketika orang umpamanya bekerja, kita kasih modal, kita kasih fasilitas, lalu di akhir hari kita katakan makasih banyak, selesai sudah, kau pergi. Loh, aku yang kerja, kau kerja apa? Tangan kakimu aku yang kasih, kedua matamu aku yang kasih, makanan aku yang kasih, semuanya dari aku. Lalu kau minta apa? Subhanallah. Kita harus sadar, kalau Allah merahmatin kita, rahmat Allah itu lebih mulia
daripada amalan kita. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minka. Andai kata engkau bersodakoh, berinfak segunung Uhud emas, nggak akan diterima darimu hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lam, dan engkau tahu, engkau mengetahui, annama asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sampai engkau meyakini bahwasanya apa yang menimpamu memang nggak akan meleset dari dirimu. Ya udah, yang sudah menimpamu tidak akan pernah meleset. Dan apa yang meleset dari dirimu memang itu ketentuan Allah, nggak akan menimpamu. Nggak ada yang salah gitu loh. Oh, seharusnya yang kena rumahnya fulan, seharusnya yang kena anak, kok fulan yang kena? Ya memang seperti itu yang Allah inginkan. Nggak ada yang meleset, jamaah. Walau mitta ala ghairi dhalika lakunta min ahlin nar. Kalau engkau mati tidak dalam keyakinan ini dengan takdir Allah SWT, maka engkau akan jadi penghuni neraka karena keimananmu tidak benar. Ahibati fillah, ketika Rasul SAW memberikan ujangan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, falau annal khalqa kullahum jami'an, andai kata seluruh ciptaan Allah itu ingin memberikan manfaat kepadamu untuk sesuatu yang Allah belum takdirkan buat engkau, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dan sebaliknya, walau aradu an yadurruka bi syai'in, mereka ingin membahayakan diri, mereka nggak suka sama engkau. Mereka ingin menimpakan petaka untuk dirimu. Lam yaqdihillah alaika lam yaqdiru alaih. Tapi Allah nggak menentukan, nggak akan bisa. Jadi semuanya itu dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan ketentuannya. Naam. Wa'lam, dan ketahuilah, annama asabak lam yakun liyukhti'a. Apa yang menimpamu itu memang nggak akan meleset dari engkau. Ya sudah, itu ketentuannya. Dan sebaliknya, wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Yang meleset dari dirimu memang ketentuan Allah, itu tidak akan menimpamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa kemenangan itu dengan kesabaran. Umat Islam yang hari ini engkau diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian. Ada ujian yang mungkin dirasakan oleh seluruh umat manusia, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, seperti karikatur yang dibuat oleh orang-orang. Itu fitnah, ujian yang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ada ujian yang dirasakan oleh mereka yang tinggal di negeri mereka, yang dizalimin, yang ditindas. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya kemenangan dan pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan solusi itu Allah akan berikan ketika engkau dalam kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Perkara-perkara yang kita tidak sukai yang menimpa kita, ya ana pun merasakan. Ada kejadian-kejadian, ya Allah, ya, yang ana nggak suka itu menimpaku. Tapi ingat dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Kita baca ayat ini sebagai penutup kajian kita. Tafadhol. Al-Baqarah ayat 216. Nah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini
tolong dijadikan hiburan buat kita. Karena tidak semua yang kita benci itu buruk buat kita. Enggak semua yang kita benci. Ya, kita sebagai manusia yang sehat, yang waras, kita ingin semuanya itu lancar. Semuanya nyaman. Kita nggak ingin sakit. Tapi tatkala sakit datang menimpa kita, menimpa keluarga kita, maka tugas kita tatkala itu berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi yang kita benci ternyata ada kebaikan di sana. Dan sebaliknya, ya kita lihatlah anak-anak kecil tuh jamaah. Anak-anak kecil nih suka permen, ya, suka es krim, ini itu macam. Dia suka. Padahal di balik itu ada sesuatu yang membahayakan mereka. Orang tua mengatakan jangan, nggak boleh. Mau beli, kadang kala udah beli, anak sering kali anak-anak beli permen itu, anak buang permen. Dia nggak suka, dia benci. Tapi di situ ada kebaikan buat dia. Sayangnya dia masih kecil, nggak paham dia. Mungkin dia akan sakit hati sama orang tuanya. Begitu pula dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini yang menimpa kita, harta kita, keluarga kita. Kalau itu kita tidak menyukai, bisa jadi di sana ada kebaikan buat kita. Masalahnya kita ini nggak tahu, jemaah. Ilmu kita tuh kayak tadi tuh, ilmu anak-anak yang belum paham. Sedangkan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Tugas kita serahkan sama Allah dan lanjutkan perjalanan hidup ini. Takdir Allah nggak salah, jemaah. Barakallahu fikum. Tapi itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.